Untuk bagian gerasi itu, Pak, saya menggunakan 60 lux, lampu 60 lux dikali dengan luas, gerasi. Sebentar, Pak, mau cari datanya dulu. Untuk bagian gerasi, Pak, eee, saya menggunakan lampu 60 lux dikali 120 meter persegi. Itu didapat 7.200 lumen dibagi 4 lampu, Pak, 4 titik lampu. Itu dihasilkan 1.800 lumen. Saya mencari di Google 1.800 lumen itu berapa watt, didapat 15 watt, Pak. Lanjut, lanjut. Untuk di lantai pertama itu, Pak, untuk 15 watt itu ada sekitar 8 lampu dan untuk 11 watt itu terdapat, eee, 6 lampu, Pak. Jadi dijumlahkan 6 dikali 11 dan 8 dikali 15, hasil seluruhnya dijumlahkan
didapat 0,8 ampere. Lanjut. Untuk mencari MCB dan kabel itu dikalikan 0,8 dikali 1,2. 1,2 ini didapat dari penjelasan Bapak kemarin, Iya. didapat itu 0,96. Jadi kabel yang bagus dan MCB yang cukup untuk mengangkut beban lantai pertama itu, lampu lantai pertama itu sekitar 1 ampere dikali 1, milimeter, Pak. Ya, lanjut. Untuk MCB 1 ampere. Begitu juga untuk lantai 2, Pak. Menggunakan lampu 11 watt 15 buah, lalu 15 watt 10 buah, didapat sekian, Pak. 1,716. Jadi yang digunakan untuk kabel yang digunakan dalam lantai 2 ini 2 ampere dikali 1,5 milimeter, Pak. Untuk Lanjut. MCB sekitar 2 ampere untuk yang mau dibeli, Pak. Untuk AC itu untuk lantai pertama itu menggunakan 1 AC dengan 750 watt, 750 dibagi 220 volt. Didapat hasil ampere itu 3,4 ampere dikali 1,2, didapat 4,08. Ya, lanjut. Jadi untuk kabel yang digunakan itu 5 kali 2,5 milimeter ampere. Untuk 5 ini 5 ampere, untuk MCB-nya digunakan 5 ampere. Untuk lantai 2, AC-nya tidak dihubungkan secara langsung, itu menggunakan 1 AC 1 MCB. Seperti ruko lantai 2 menggunakan 1 line, AC kedua menggunakan 1 line. Digunakan 1 MCB, 1 AC 1 MCB. Setiap AC itu menggunakan 5 ampere MCB, Pak. Begitu, sekian dari saya, Pak. Gitu dong. Ya, Pak. Saya cari dokumen dulu ya. Saya ganti HP jadi dokumennya apa? Oke. Bentar. Sebentar ya. Dokumen. Sebentar ya Mas ya. Selanjutnya border WhatsApp. Ini tolong itu share screen-nya diganti dulu. Nanti apa namanya? Di close. Saya tak buka file saya dulu. Itu sabar ya. Karena itu apa? Di sini agak lelet lemot. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Oke. Ini kebaca nggak di itu Excel-nya? Excel saya kebaca nggak? Baca, Pak. Oh ya, di sini saya kasih case ya. Saya kasih case sebuah contoh ya di sini. Ada contoh rumah ya, ada contoh rumah.
Ini saya kirim ke grup juga ya, nanti biar apa, biar Anda bisa lihat ya, di TTL, oke. Ini ada contoh rumah. Nah, ini Anda lihat dulu luasnya berapa, terus, setiap setiap apa namanya, ruangan Anda masukkan ya, masukkan luasannya dulu. Ini seperti ini cara cara berpikirnya seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini. Setelah itu Anda tentukan lux. Lux ini ditentukan besarnya ini dari SNI 6197. Silahkan nanti Anda download ya, SNI 6197. Karena apa? Sesuai dengan fungsi ruangannya ini berbeda-beda ya, karena, fungsi ruangannya dia berfungsi lebih fokus, diminta untuk lebih fokus atau lebih, kegiatannya lebih membutuhkan konsentrasi tinggi, maka ruangannya semakin terang. Kalau hanya untuk kegiatan biasa atau hanya untuk lalu lalang, maka ruangannya akan, redup gitu ya, nggak begitu terang, cukup hanya untuk penerangan saja. Terus selanjutnya Anda tentukan lumen. Lumen ini dari mana? Dari luas dikalikan lux, ini ditemukan lumen di sini. Dari lumen ini itu adalah, berapa kuat cahaya yang harus disiapkan pada setiap ruangan. Nah, penentuan lumen ini kalau dia tidak ada jendela sama sekali maka dia 100%, tapi kalau penentuan lumen ini nggak ada kalau ada jendela ya anggap aja 60% dari lux yang ada di sini. Jadi ini luas dikalikan lux dikalikan 0,5 dapat lumen, seperti ini. Nah, ini sebagai contoh kita anggap, tidak ada cahaya luar, jadi cahaya buatan semua. Misalkan ini total di sini ya. Nah, lumen ini nanti tinggal Anda bagi, nah Anda sesuaikan dengan, lumen dari lampu, misalkan lampu LED 5 watt itu lumennya berapa, misalkan 500 lumen atau enggak 1000 lumen lampu LED. Nah, ini juga nanti Anda tulis di sini bahwa ini misalkan lampu LED, LED SL Philips misalkan seperti ini, Anda tulis juga di sini Philips. Kenapa pilih ini? Ya karena kebutuhannya di dalam ruangan misalkan seperti itu. Misalkan lumen di sini 500 lumen misalkan atau di sini, 15 watt itu sama dengan, 1000 lumen ya, 1000 lumen, misalkan 1000 lumen. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa, untuk lumen segini maka butuh lampu 15 watt. Nah, sebagai hitungan daya itu wattnya bukan lumennya, ini hanya menentukan jenis lampu saja dan jumlah besarnya watt lampu atau besarnya daya. Sampai sini paham? Sampai sini paham enggak? Halo? Lagi ngajar lagi ngajar, sebentar. Yo yo, oke, yo, Waalaikum. Gimana? Yang lux tuh, emang kita tuh dapat nilainya di lampunya apa kayak gimana Pak, lux tuh? Silakan Anda lihat di Shopee, buka Shopee masing-masing, cari LED Philips, itu di sana ada berapa lumen. Lux itu adalah standar dari, kuat cahaya per meter persegi pada setiap, ruangan, seperti itu, paham ya? Itu adalah standar SNI, standar nasional Indonesia, tapi sedangkan pemilihan lumennya itu berdasarkan dari, pabrikan dari lampu. Misalnya gini, lampu 5 watt merek Hanok sama 5 watt merek Philips sama lampu 5 watt merek Dop, gitu. Sama-sama 5 watt dia lumennya berbeda-beda. Nah, sama-sama 5 watt terus ada lampu baret 5 watt, terus ada lampu SL 5 watt sama lampu TL 5 watt. Nah, dia juga berbeda-beda lumennya. Nah, Anda juga harus bisa menentukan jenis lampunya itu dipasang di mana. Jadi jangan salah, ya nanti pakai di luar nanti pakai lampu, untuk dalam ruangan, sedangkan di dalam ruangan pakai lampu di luar, jangan sampai kebalik-balik. Jelas? Terus kalau yang jumlah lampu tadi tuh dia nyesuaiin yang daya lampu tadi? Oh iya, nyesuaiin daya lampu. Misalkan Pak, lumennya 1.500, sedangkan ini saya mau bagi menjadi 3 titik karena selasar, ya sudah berarti kan 500 lumen. Nah 500 lumen itu berapa watt? Oh berarti 5 watt, berarti 5 watt kali 3. Tapi kalau 1.500 itu bisa satu ruangan
bentuknya kotak, maka dia cukup satu titik aja. Berarti dia pakai lampu 15 watt. Jelas? Kalau yang ini dikali berapanya tuh kayak yang Nah, ini kan pertama itu kan ruang tamu ya, 20 ini tuh kan iya, ini kan 45, misalkan 45.000. Nah, ini kan kalau ini kan ada 45 watt kan nggak ada, lampu 45 watt kan jarang, mahal ya. Ya kita pakai lampu yang sering kita jumpai aja. Jadi harusnya 45 watt atau sekitar 40 watt, nah maka 4 dikali 10 watt. Jadi nanti untuk mencapai lumen yang sama 40 watt itu butuh 4 kali lampu 10 wattan yang sejenis. Jelas? berarti ceritanya tuh bebas ya Pak, mau nanti dianya tuh 3 Ya. jumlah Ya bebas, tapi kan juga nggak terlalu bebas. Misalkan satu lampu kamu satu ruangan 20 lampu kan juga nggak mungkin, ya kan? Jadi estetiknya juga harus ada. Karena apa? Rangkaian listrik atau instalasi listrik itu ya harus sesederhana mungkin dan mudah diperluas dan dia aman. Gitu. Bisa 2 titik, 4 titik, 5 titik. Ya yang wajar lah. Paling tidak ya sekitar 10 meter persegi satu titik. Seperti itu. Jelas? jelas Pak. Jelas ya? Ini mengenai lampu sudah clear. Terus mengenai stop kontak ya. Ini stop kontak ini adalah misalnya ini pekerjaan mahasiswa ya, nggak apa sebagai contoh. Stop kontak itu disesuaikan dengan ruangan, apakah dia butuh stop kontak apa tidak. Terus biasanya ruang gerak manusia itu satu manusia itu 10 meter persegi. Jadi paling tidak ya 10 meter persegi itu minimal ya ada satu stop kontak minimal. Itu ya. Jadi biar tidak terlalu susah. Tapi kalau dia butuhkan 2 stop kontak, 3 stop kontak ya nanti di perencanaan juga Anda hitungkan. Itu untuk apa stop kontaknya. Dan Anda sesuaikan dengan jenis bebannya. Seperti itu. Kalau stop kontaknya untuk 2 ampere ya dikasih stop kontak untuk 2 ampere untuk AC atau untuk apa misalkan eee, misalkan, eee misalkan mesin cuci atau pompa dan lain sebagainya, itu harus disesuaikan dengan terus selanjutnya exhaust fan. Nah, exhaust fan ini atau AC ini untuk 18 meter persegi ini, 1 PK, itu standarnya. Standarnya 1 PK, seperti itu. Jadi silakan Anda tentukan mana yang pakai AC, mana yang tidak, dan jangan lebay semua dikasih AC semua. Disesuaikan dengan kebutuhan, gitu. Terus dari total beban ini ditotal, ini berapa, jumlah lampu berapa, terus ini berapa, terus selanjutnya AC berapa, gitu. Jadi 3.354. Nah, ini adalah beban nyata. Nah, sedangkan kita harus cari beban terus kita harus cari beban semu dari PLN. Bagaimana caranya? VAR ini sama dengan ini dikalikan 1,2 ya 1,2 itu adalah, eee apa, 1,2 itu adalah COSFI ya, COSFI atau nilai keamanan ya, keamanan instalasi 1,2 ini dia berarti berapa, 3.354 sama dengan 3.354 dikali 1,2, berarti sekitar 4.024. Nah, kita cari di SPLN 4.024 itu berapa VA yang paling dekat. Kemarin kan sudah tak kasih apa mengenai hitungan berapa VA. Ada nggak, file VA-VA itu di itu, sistem jaringan listrik. Bentar, ini beberapa file ya. Nih, kirim ya di TTL. Nah, ini berapa VA? Kalau dia 4.000, berarti yang paling dekat ya 4.400 satu fasa. 4.400 satu fasa. Sampai sini jelas, maka daya PLN yang dibutuhkan itu 4.400 VA volt ampere. Harusnya dari PLN sekitar 20 ampere.
maka dia pakai MCB 20 ampere. Sampai sini jelas ya, daya masukan itu harus sesuai dengan beban. Oke, terus selanjutnya kita laksanakan membuat wiring diagram. Nah, bagaimana wiring diagramnya? Kita buat single line diagram terlebih dahulu. Bagaimana single line diagramnya untuk kita buat? Seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Nanti saya stop share, terus saya lakukan share screen di sini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, selanjutnya yang tadi dari Excel tadi kita sampai totalkan di sini berapa beban pencahayaan, berapa beban stop kontak, berapa beban exhaust fan. Nah, maka kita harus cari dulu di Excelnya tadi kita cari dulu arusnya berapa. Misalkan ya kita cari arus untuk ini. Share screen. Oke. Bentar, sorry. Nge-lag. Ini ya. Oke. Berarti ini tinggal dibagi 404 dibagi 220 dikali 1,2. Berapa? 2,2 ampere. Terus ini 1760 ya dibagi 220 dikali 1,2. Ini sekitar 9,6 ampere. Terus selanjutnya ini ya 1190 dibagi 220 fasanya dikali 1,2. Ini untuk ini. Ya 6,4. Ada 2,2, 9,6, 6,4. Terus ini untuk ini kita tentukan sekalian KHA kabel. Misalkan ditentukan kabelnya seperti apa. Ini kita tentukan sekalian kabelnya. Berarti dia kalau di dalam ruangan dia pakai NYM 2 kali 1,5 mm persegi. Misalkan seperti itu. Terus karena 1,5 mm persegi itu KHA-nya 4. Kalau kita kasih 2,2 dia masih aman gitu. Terus 9,5 maka kita pakai KHA 10, maka kita pakai NYM 2 kali 2,5 milimeter persegi. Terus ini juga sama, kita pakai NYM 2 kali 2,5 milimeter persegi. Nah, nanti silakan Anda lihat, ini Anda sesuaikan, ini mau mereknya apa, misalkan dia Supreme, terus atau Kabelindo, atau Kitani, misalkan seperti itu. Kita lihat KHA-nya, kita sesuaikan. Nanti kan dia akan keluar harga. Terus karena dia 2,2 maka ini kita pakai MCB, misalkan ini kita pakai MCB 4 ampere, misalkan ini MCB 4 ampere. Terus ini dia berapa arusnya 10, dia pakai MCB 10,4. Ini 4 ampere. Ini MCB 10 ampere ya. Ampere, ini MCB 10 ampere. Ini MCB 10 ampere. Terus penentuan MCB ini hati-hati ya. Penentuan MCB ini itu tidak boleh dia lebih besar dari kabelnya. Jadi kabel itu harus lebih tinggi daripada nilai rating MCB. Jelas sampai sini? Jelas? Yang terakhir tadi gimana, Pak? Yang dia nggak boleh lebih tinggi tadi? Ya, ini. Misalkan MCB-nya 10 ampere, maka kabelnya ini dia harus mempunyai KHA minimal 10 ampere atau lebih tinggi. Nah, kalau ini kabelnya ini 8 ampere, nah maka 10 ampere ini nggak berguna, maka kalau dia dibebani 10 ampere, maka kabelnya ini akan terbakar terlebih dahulu sebelum dia masuk MCB. Paham? Sampai sini.
Paham, Pak. Paham ya? Saya mau nanya yang ini, saya tuh nggak paham yang di tabel 2 ini, yang bagian stop kontak sama yang AC itu, Pak. Mhm. Nah, stop kontak sama AC ini kan penentuannya kan gini, jumlah stop kontak itu paling tidak 10 meter persegi satu. Karena, area kerja satu orang itu paling tidak 10 meter persegi ya, seperti itu. Maka misalkan kalau Anda punya ruangan misalkan 4 kali 5, 20 meter persegi ya berarti minimal ya 2 kontak. Ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau dia butuh 2 kontak, ya 2 kontak atau 3 kontak. Nah, kita lihat yang Anda mau bebani di sini berapa ampere. Kalau dia itu bisa bebannya itu TV. TV ya Anda jangan TV ya Anda lihat di sini, kabelnya pakai berapa. Dia pakai berapa watt. Misalkan, wattnya TV itu 4.000 atau 400 watt, maka dia sekitar 2 ampere. Maka Anda menggunakannya ya untuk menggunakan kabel dengan KHA 2 ampere, disesuaikan dengan bebannya. Tapi kalau dia kontak-kontak biasa ya anggap aja dia 1 ampere atau sampai 2 ampere, seperti itu. Ini kan kita kan hanya bisa menduga, nggak bisa memastikan secara pasti toh. Yang jelas jangan sampai, sumber yang kita siapkan itu melebihi dari, eee, bebannya itu melebihi dari sumber yang kita siapkan. Terus exhaust fan di sini juga harus kita rencanakan atau AC harus kita rencanakan bahwa, 1 PK itu sama dengan 18 meter persegi. Seperti itu ya, jelas? Saya rasa cukup jelas ya, biar kita bisa lanjut ya. Oke, ini saya save dulu, ya, nanti untuk saya share, stop share. Selanjutnya Anda lakukan pembagian daya. Nah, pembagian daya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu pencahayaan, stop kontak, dan exhaust fan. Tadi bebannya berapa, arus totalnya dimasukkan di sini. Nah, arus total di sini tuh untuk apa? Untuk milih kabel. Kabelnya berapa? Oh, ini pakai NJM 2,5, 2 kali 1,5. Ini pakai NJM 3 kali 2,5. Ini pakai NJM 3 kali 2,5. Terus selanjutnya Anda tentukan MCB. MCB dimasukkan di sini. Simbol MCB seperti ini. Anda masukkan di sini. Pelan-pelan aja ngerjakannya. Ya, MCB. MCB kalau tadi hitungan Bapak 4 ya ganti 4 ampere, ini 10, 10, 4, 10, 10. Terus ini tadi hitungan Bapak tadi berapa? 20 ampere pakai MCB 20 ampere. Terus ini menggunakan NJM ini berapa? Apakah 4 ampere sudah cukup ataukah di atasnya yang 6 milimeter persegi? Apakah 4 milimeter persegi atau 6 milimeter persegi disesuaikan dengan KHA. Kalian 20 ampere ya, maka di sini KHA PLN harus minimal 20 ampere dan PLN-nya di sini adalah 4.400 atau 20 ampere. Jelas? Jelas ya? Nah, terus sampai sini Anda harus paham penarikan kabel, maka kabel untuk kabel untuk, penerangan sendiri, stop kontak sendiri, AC sendiri, maka gambarnya jadi seperti ini. Nah itu, gambarnya jadi seperti ini. SLD Group, terus selanjutnya sebentar, rumah, Ctrl C. Jadi seperti ini misalkan, eee, bentar, sorry, nggak ada ya. Maka tarikan kabelnya sorry nggak ada. Maka tarikan kabelnya itu harus disesuaikan bahwa 1 MCB itu berapa beban. Kita kita bayangkan gambar yang tadi saja ya, yang punya temanmu tadi ya. Maka satu kabel itu dia mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 beban dia masuk di satu kabel, beban kedua di kabel kedua, beban ketiga di kabel ketiga. Mengenai pencabangan dan tata letak itu selera, yang penting ringkas dan mudah dikerjakan. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas enggak?
Nah, itu untuk satu lantai ya, untuk satu lantai seperti itu. Sekarang saya kasih contoh ini aja lah. Mana ya? Saya nggak ada gambar itu lupa saya ngasih download itu. Coba lihat gambar tarikan kabel tadi, Mas. Itu saya carikan dulu ya. Saya carikan dulu gambar tarikan kabel ya. Misalkan rumah. Saya kasih contoh dulu rumah. Nah, masuk di itu. Ya. Susah masalahnya. Kenapa? Karena apa? Kita beda beda lokasi. Nah, maka kita lihat di sini. Saya share screen saja di sini. Kelihatan ya? Maka kita share screen, maka di sini seluruh lampu dia masuk di satu kabel, pembagiannya kiri berapa dibagi, kanan berapa dibagi, seperti itu harus rapi. Seperti itu. Jelas ya? Ini saya kasih contoh seperti ini. Di sini jelas? Paham? Enggak. Ini lainnya, merah-merah ini lainnya, pembagian dari kiri, kanan, ya, seperti itu. Oh, ini. Kalau untuk lantai satu, lantai dua, jaringannya nggak bisa terpisah, bisa tidak tergantung dari penggunaan. Tapi kalau untuk lantai satu, lantai dua harus ada MCB pembagi dulu. Dari MCB utama, ya tadi MCB utama berapa bebannya Anda total tadi kita lihat di gambar. Kita lihat di gambar sini. Ya, kita lihat di gambar sini ini seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kalau agak susah. Nah, ini misalkan di sini ya MCB utama, di sini harus ada MCB utama dulu sama dengan ini PLN misalkan. Di sini MCB utama terus dibagi lantai satu, lantai dua. Tetapi isi di sini sama penerangan sendiri, terus dia penerangan sendiri, terus selanjutnya AC sendiri sama kontak-kontak biasa sendiri atau KKB sendiri di sini. Jadi terus ini ada MCB pembagi. Nah, terus ini di total harusnya berapa untuk menentukan MCB di sini. Ini menggunakan MCB kenapa ya? Karena dia 3 pas. 3 pas dengan 10 ampere lebih murah pakai MCB daripada pakai MCB. Mbak sini jelas? Pak mau nanya, Apa? kalau 2 lantai itu dia penggambaran si garis merahnya itu gimana ya, Pak? Ya 2 lantai maka gambarnya ya setiap satu denah ya sendiri-sendiri. Lantai satu denah, satu grup 1 sendiri, terus grup 2 sendiri satu denah, grup 3 sendiri, grup 4 sendiri, grup 5 sendiri, grup 6 sendiri, grup 7 sendiri. Terus Anda jangan punya patokan bahwa grup 1 itu atau apa, grup 1 itu misalkan penerangan ini harus satu grup.
dibagi 2 grup, 3 grup nggak apa-apa kalau ini dia itu kamu tuh pengen lebih murah lagi, lebih hemat lagi. Karena semakin, grupnya semakin sedikit kalau bebannya besar maka MCB-nya semakin tinggi, kabelnya semakin besar. Tapi kalau dia dibagi menjadi grup yang kecil-kecil, 2 amperan terus dia kabelnya 1,5 milimeter ya dia lebih murah. Tergantung dari ini ya, tergantung dari jenis bebannya. Yang jelas grouping di sini jangan sampai Anda bingung di sini. Jadi grup 1 Anda lihat di sini misalkan 6, misalkan di sini ada 6 apa namanya, ada 6 beban ya di gambar juga harus ada 6 beban. Grup 2 ada 4 beban ya harus ada 4 beban, grup 3 ada 6 beban ya harus ada 6 beban. Selanjutnya sampai bawah seperti itu. Terus selanjutnya pembagian grup di sini, eee jangan pembagian grupnya itu satu grup itu, eee, satu ruangan itu bisa 3 grup, jangan. Kalau bisa ya satu ruangan satu grup, jadi dia mudah dikontrol gitu, paham ya? Kalau dia 3 pas, masa satu ruangan ada 3 lampu, lampu satu fasa R, lampu 2 fasa S, lampu 3 fasa T, jangan. Tapi kalau bisa 3 lampu itu di satu line atau satu jalur. Biar dia lebih mudah untuk dilaksanakan pemeliharaan. Karena ingat 3 poin penting instalasi, yang pertama itu adalah dia harus murah, yang kedua itu dia harus aman, yang ketiga dia harus mudah untuk dilaksanakan pemeliharaan. Terus ada pertanyaan lagi? Berarti di gambar tekniknya itu kita nggak perlu memvisualisasikan bahwasannya si grup ini sama si grup lantai 1 sama grup lantai 2 itu nyambung ya, Pak? Enggak perlu kan di sini sudah. Di sini sudah. Oh, Maka tinggal setiap dena satu grup aja biar Anda nggak bingung. oke, Paham ya? Pak. Paham ya? Kalau gini, karena kan gambar teknik itu kan harus mudah dicerna dan dimengerti ya, seperti itu. Oh. Gimana? Ada pertanyaan lain? Apa sudah jelas? Bisa mengerjakan? Sudah punya bayangan belum? Kalau untuk yang proteksi itu apa ya, Pak? Apanya? Proteksi. Ya ini, MCB ini, proteksi. Oke, oke. Disesuaikan dengan apa? Jenisnya. Kan ada MCB, ada LCB, ada RCB, ada RCBO, ada RCD. Nah, itu Anda nanti juga harus belajar ya, mau pakai yang mana. Ada LCB, tuh. Tapi di sini Anda pakai MCB dulu aja, pelajari MCB karena ini kan rumah biasa ya, bukan yang khusus, gitu, bangunan khusus seperti itu. Seperti itu ya. Terus di sini ada gambar BC atau bare konduktor, ini untuk pembumian, sistem pembumian atau grounding atau dan dia juga untuk sistem penangkal petir juga di sini. Kabel BC bare konduktor 10 mm persegi. Seperti ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Bisa Mas Fatan Hafiz ada punya bayangan? Bisa, Pak. Sudah paham, Udah Pak. ya, paham ya. Yang belum silahkan bertanya. Ya, saya nggak itu loh, nggak tanggung kalau Anda nggak bisa. Tapi harapan saya Anda bisa. Mau pertanyaan? Yang perempuan tadi yang tanya siapa tadi? Halo. Mahasiswa tadi yang perempuan tadi yang tanya siapa tadi? Yang nanya di awal tadi atau gimana, Pak? Iya, Sonya Akta ya tadi ya.
Iya, Pak. Ya, sudah paham? Kalau nggak tanya, saya nggak tahu loh ya, tapi kalau Anda tanya saya ajarkan, gitu. Saya tuh yang di bagian, udah masuk yang, gambar yang ini nih udah nggak ngerti lagi, Pak. Sama kayak sistem yang dari kabelnya itu, kita harus pakai yang NIM atau yang ininya tuh dalam ukuran berapa, terus dianya tuh MCB yang dari sebelah sini tuh kan jadi 10 ampere itu. Terus ada yang 2 percabangan itu, kalau dijumlahin tuh kan jadi 24, dia kenapa 10 itu, Pak? Itu gimana sebenarnya, Pak? Kayak gini loh, kenapa dia 10? Karena dia total beban lantai satunya 9,3. Oke, kita buka di sini aja ya. Ini 3 fasa ya, ini total beban lantai 1 ya, fase 1 ya. Ini satu fasa nih. Fase 1 9,35. Ini MCB 4 ini karena dia kebutuhan dari sistem proteksi setiap alat di sini. Nah, ini 9,35 maka dia pakai MCCB 1 pole 10 ampere NYJ 3 kali 2,5 mm persegi. Nah, kenapa kok dia 10? Ya karena ini bebannya 9,35. Seperti itu. Maka dari sini dari situ Anda harus menghitung Excel-nya tadi, terus Anda menuangkan di lantai 1 itu penerangannya berapa grup, Anda grouping ya, grouping kalau satu grup dapatnya apa tinggi, misalkan satu grup dia eh, arusnya 10 ampere kan kita nggak mungkin melaksanakan instalasi 10 ampere. Ini dibagi menjadi 4 grup biar dia 2,5 amperan atau dia menjadi 2 ampere dia menjadi 3 amperan, jadi 3 grup, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya kan dibagi menjadi 3, maka MCB-nya jadi 3. Kalau ini jadi 1 ya ini bisa, tinggalnya dikalikan, ini ditambahkan semua, ini sekitar berapa? Ini sekitar, misalkan ini dianggap sebagai 3 ampere, 3 ampere. Ini bisa jadi 1, misalkan MCB 4 ampere, NYM 2 kali 2,5 bisa, boleh. Boleh-boleh saja, tetapi kan kalau di sini dengan kita mengerjakan instalasi dengan 4 milimeter persegi, maka ini harganya akan mahal karena semakin besar kabel harganya akan semakin mahal. Seperti itu. Maka dari itu kita harus grouping. Misalkan menjadi setengah amperan. Setelah setengah amperan kita bagi setengah amperan, maka kita cukup menggunakan NYM yang tadi menjadi 4 milimeter atau cukup menjadi 1,5. Terus FCB-nya yang tadi menjadi 4 ampere cukup menggunakan 2 ampere kalikan 2. Kalau satu rusak kan nggak semuanya rusak. Artinya di sini mudah Anda untuk melaksanakan pengecekan. Kalau ini jadi 1 maka total semua beban 4 ditambah 10 ditambah 1 11 beban jadi 1 kabel. Tapi kalau ini dibagi-bagi maka pada kabel ini dia hanya melayani 5 beban, kabel ini dia melayani 4 beban, dan kabel ini dia melayani 6 beban. Jelas sampai sini? Kalau SL, TL sama yang SL kecil itu apa, Pak? SL, TL dan SL itu adalah jenis lampunya. Maka dari itu saya tadi bilang bahwa Anda memilih lampu itu harus disesuaikan nggak cuma dengan wattnya, lumennya, tetapi juga jenis lampunya. Ada lampu SL jenisnya, ada lampu TL, ada lampu taman, ada lampu barat, ada lampu tembak dan lain sebagainya. Itu harus Anda sesuaikan dengan dengan peletakan lampunya ditaruh di mana. Nggak mungkin dong Anda pakai lampu di toilet pakai lampu PJU kan nggak mungkin, ya kan? Biar keren Pak pakai PJU atau pakai lampu taman untuk toilet kan nggak mungkin, ya kan? Gitu. Terus di kamar Anda pakai lampu tembak untuk stadion kan juga nggak mungkin. Biar keren, biar cerah gitu. Kan nggak mungkin juga. Gitu. Itu ya. Terus Pak kalau yang paling bawahnya ini, itu kan ada yang, ada 4 ini nih Pak. Yang pertama dia ngarahin yang grup 1, grup 2, grup 3, ada yang satunya bawahnya itu nggak ngarahin itu ngarahin ke mana itu Pak? Yang mana? Yang ini. Ini. Itu. Nah, ini adalah spare ya, spare. Kan tadi saya bilang bahwa spare misalkan Mbak Sonya ya, punya laptop atau pengen menyekat kamarnya dijadikan 2, biar apa? Biar dipakai untuk ruang belajar, butuh lampu lagi, maka ambil dari spare di sini. Jelas? Ya kan? Atau Mas apa tadi? Mas Fatan punya istri baru, pengen buat kamar lagi buat istri barunya. Ya ini pakai spare di sini.
tambahkan lampu di sini. Terus butuh AC baru buat apa? Buat kamar istri baru 2. Ini tambahkan spare-nya di sini, diambil 1 aja. Kalau ini bebannya di sini ditambahkan di sini, nanti ini akan terjadi overload dan ini MCB akan trip terus. Di sini sudah beban fix ya, tapi kalau di bawah ini bisa untuk Anda tambahkan. Kalau di sini sudah tidak bisa melayani, maka dilaksanakan kenaikan daya PLN. Jelas? Sampai sini. Dan spare itu nggak perlu digambar di wiring diagram di denanya karena kan nggak ada bebannya. Cukup di ini adalah gambar dalam dari panel itu kondisinya seperti ini. Seperti itu. Sedangkan wiring diagramnya itu satu tarikan kabel mau ke beban berapa aja. Harus disesuaikan dengan di sini. Jadi harus nyambung antara Excel terus di single line diagram ini lalu disambungkan lagi ke wiring diagramnya di denahnya itu. Seperti itu. Jelas? Sekali lagi Pak, nanya. Apa? Untuk ya MCB itu kan kita ada pakai 2, ada yang pakai 4. Itu apakah ada MCB 1? Nah terus Ya nggak kalau ada. yang hubungan MCB itu tidak Anda ada. harus belajar lagi. MCB kan ada 2, 4, 6, 10, 12, 16. Dan selanjutnya itu. Silakan Anda cari urutan MCB. Belajar makanya. Bisa bilang sistem proteksi untuk belajar sama Mas Fatan itu jangan sampai Anda gambar di sini ada MCB 11 ampere Anda diketawain nanti sama orang. Nggak ada MCB 11 ampere. Susah nyarinya di mana buat sendiri. Terus besarnya MCB di sini tadi saya sampaikan disesuaikan dengan besarnya beban di sini. Nah, MCB ini harus lebih besar daripada beban dan kabel di sini harus lebih besar KHA-nya daripada MCB. Seperti itu. Jelas? Kalau yang MCCB itu kan ngikutin yang total ini. Dia itu ada kaitan. Iya, ada kaitannya. Total dari sini masukkan di MCCB. Nah, kapan kita pakai MCCB, kapan kita pakai MCB ya silakan Anda belajar. Lebih nyaman mana pakai MCCB sama MCB? Bedanya apa MCCB sama MCB? Gitu ya? Tanya apa lagi? Jadi setiap denah itu satu grup ya. Jadi kalau Anda di sini ada banyak grup, misalkan di sini ada berapa grup? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya maka di sini ada 12 denah. Ini lantai 1 ada berapa denah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 denah, lantai 2 ada 6 denah. Jelas? Bisa? Insya Allah. Harus, dengan insya Allah. Kuliah sudah ibarat kamu kuliah itu di warteg itu loh, di warteg. Nah itu belajar kayak gini itu nasinya. Nah itu lauknya tugas. Nah, semakin banyak tugas kan semakin banyak lauk, ya kan? Semakin nikmat, semakin kenyang, semakin enak. Masa kuliah kok pengennya cuma makan nasi? Ya harus sama lauknya, ngerjakan tugasnya. Itu ya. Jelas? Nah, gambarnya ditambah sekarang, gambarnya menggunakan AutoCAD ya. Ditambah tugasnya, gambarnya menggunakan AutoCAD. Nanti gambarnya nanti yang dikumpulkan adalah gambar tangan ya, ciptaan Tuhan, nggak pakai kan sayang. Jangan gambar pakai tangan, manual, terus AutoCAD, terus selanjutnya Excel-nya perhitungan tadi dikirimkan ke Bapak untuk besok kita diskusikan lagi. Kalau Anda nggak mengerjakan kita nggak bisa diskusi, masa saya suruh ngajar terus ya capek ya. Anda harus eh, Anda harus mulai mengerjakan sendiri. Itu ya. Oke ya. Saya rasa sekian dari saya. Sudah jelas? Sudah jelas belum?
Nah, kalau belum, belajar sendiri. Oke ya, cukup ya. Mas Hilman sudah jelas? Oke, saya rasa sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Kalau ada lebihnya ambil aja kembaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.